Ternyata yang ngotot menuntut pemerintah Indonesia atas kematian Juliana Marins yang jatuh di Gunung Rinjani, teman-teman, bukan pemerintah Brasil, tetapi ada salah satu lembaga independen, dalam hal ini seperti Komnas HAM yang ada di Brasil. Itu lembaga independen, bukan langsung dari pemerintah Brasil, seperti apa yang disampaikan oleh Menkumham Profesor Yusril Iza Mahendra. Dapat dipastikan bahwa sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang ada statement yang dikeluarkan oleh FPDU, lembaga independen yang memantau dan menyelidiki laporan pelanggaran HAM. Jadi statusnya itu sama seperti Komnas HAM yang ada di sini. Kalau toh pemerintah Brasil mau menggugat Indonesia ke pengadilan internasional, dipastikan akan sia-sia karena Indonesia tidak masuk dalam konvensi, tidak ikut konvensi HAM di Amerika Latin. Indonesia bukanlah pihak dalam konvensi HAM di Amerika Latin itu, dan juga Indonesia bukan anggota dari komisi itu. Jadi tidak ada suatu upaya internasional untuk membawa satu negara ke dalam satu forum. Ya, kalau negara itu bukan pihak di dalam konvensi atau statutanya. Jadi Indonesia otomatis tidak akan bisa dituntut ke pengadilan internasional. Lagian ngapain pemerintah Brasil juga ikut campur hal yang sepele? Mohon maaf teman-teman ya. Bukan saya mengecilkan tragedi ini. Kita turut prihatin dan juga berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa Juliana Marins. Tetapi tentu pemerintah Brasil ada fokus yang lebih besar daripada nimbrung, daripada fokus ke kasus Juliana Marins. Ada BRICS, ada perang dagang. Tentu fokus di situ jauh lebih penting daripada hanya kasus, mohon maaf, tanda kutip, kasus kecil ini. Sementara dua netizen yang ada di Indonesia dan Brasil ini saling serang di media sosial, tetapi sebenarnya pemerintah juga adem-adem saja. Ternyata Komnas HAM di Indonesia dengan Komnas HAM yang ada di Brasil juga sama aja ya. Mereka mencari sesuatu hal yang viral dan populer, kemudian mereka bakar-bakar supaya lebih viral. Seperti kasusnya di barak militer yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Dikutip dari situs J1 Brazil, pasca otopsi ulang, Manuel, ayah Juliana Marins, menolak untuk kremasi. Ia lebih memilih mengubur jenazah Juliana Marins untuk berjaga-jaga agar suatu saat bisa dibongkar ketika ada yang membutuhkan. Kabarnya, jenazah Juliana akan dikubur 4 Juli 2025 waktu Brazil di salah satu pemakaman setempat. Pada saat yang sama, ketika diwawancari wartawan, Manuel Marins juga kembali menyinggung soal kelalaian pemerintah Indonesia dalam operasi penyelamatan Juliana. Manuel mengatakan itu adalah tindakan mengabaikan nyawa manusia, kelalaian, dan layanan yang tidak aman bagi negara itu. Jika tim penyelamat segera dipanggil, pasti akan ada waktu untuk menyelamatkan putri saya secara hidup-hidup. Sementara itu, untuk hasil otopsi akan keluar paling lambat minggu depan. Manuel juga mengatakan pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kematian putrinya. Ia tidak ingin melihat kematian putrinya sia-sia. Hal ini melibatkan tim pembela umum Brasil atau lebih dikenal dengan DPU yang akan mengirimkan surat permintaan kepolisian federal untuk melakukan penyelidikan atas kasus Juliana Marins. Ela voltou falecida. O caso trata-se de despreparo, trata-se de descaso com a vida humana, trata-se de negligência, bentuk kelalaian katanya. Trata-se de precariedade dos serviços. Betapa buruknya layanan publik di Indonesia, begitu dia bilang. É país turístico, destino turístico mundialmente conhecido, país que depende do turismo para sobreviver, que deveria ter mais. Apakah kita bergantung dari pariwisata? Finalmente eu soube pela embaixada que o próprio governo central da Indonésia estão revendo os protocolos. E eu disse para eles, olha, se vocês conseguirem fazer essa revisão dos protocolos e evitar que novas mortes aconteçam, eu vou sentir que a vida da Juliana, a morte da Juliana, não foi em vão. Pemerintah terus memantau teman-teman. Setelah jenazah dikembalikan ke Brazil dan mengetahui juga bahwa keluarga korban meminta kepada satu badan, yaitu badan Polisi Federal untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan-laporan pelanggaran HAM yang terjadi di Brazil, dan lembaga ini juga telah meminta adanya otopsi ulang, dan pemerintah menghormati, menghargai keinginan dari keluarga untuk melakukan otopsi ulang ini untuk mendapatkan
hasil yang diinginkan oleh keluarga, walaupun kami berkeyakinan bahwa jika otopsi ulang dilakukan mengikuti metode yang sama berdasarkan standar forensik yang berlaku, sebenarnya hasilnya tidak akan jauh sama aja berbeda antara otopsi yang dilakukan di Denpasar dan otopsi yang dilakukan di Brazil sendiri. Kami juga menyimak dengan seksama berbagai statement yang dikeluarkan oleh badan yang disebut dengan Federal Public Defender's Office of Brazil atau FPDO. Yes. Jadi lembaga ini sebenarnya adalah lembaga negara independen. Lembaga independen. Kira-kira sama dengan Komnas HAM di sini, yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan dugaan terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM di Brazil. Jadi lembaga inilah yang bersuara keras mengenai kasus insiden kematian dari Juliana Marin ini. Namun setelah kami berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan juga Menlu Sugiono tadi malam, dapat dipastikan bahwa sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Marin ini. Yang ada statement yang dikeluarkan oleh FPDO, lembaga independen tetap itu kan yang mantau dan menyelidiki laporan pelanggaran HAM. Jadi Komnas HAM statusnya itu sama seperti Komnas HAM yang ada di sini. Jadi bukan pemerintah Brazil belum atau mungkin tidak sampai hari ini menyampaikan nota diplomatik mungkin ataupun tidak menyampaikan surat kepada pemerintah Indonesia mempertanyakan kasus kematian Juliana Marin ini, supaya publik di Indonesia juga memahami dan para wartawan juga memahami, karena yang saya baca dari pemerintah Brazil akan membawa pemerintah Indonesia ke hukum internasional. Jadi yang mengajukan itu adalah badan independen negara, bukan pemerintah, dari pemerintah Brazil sendiri. Jadi kita terus memantau perkembangan ini, dan kami juga menegaskan bahwa FPDO ini memberikan satu statement yang mengatakan bahwa mereka akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum internasional, dan kemudian juga akan membawa ke Inter-American Commission on Human Rights. Maka kami ingin menegaskan bahwa Indonesia bukanlah pihak dalam konvensi ikut konvensi HAM di Amerika Latin itu, dan juga Indonesia bukan anggota dari komisi itu. Jadi tidak ada suatu upaya internasional untuk membawa satu negara ke dalam satu forum. Ya, kalau negara itu bukan pihak di dalam konvensi atau statutanya, dan tidak akan dibawa ke badan itu kalau tidak ada persetujuan dari negara yang bersangkutan. Ya, misalnya mau membawa satu kasus ke International Court of Justice di Den Haag, ataupun ke International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, itu hanya dapat dilakukan kalau ada persetujuan dari negara yang bersangkutan. Jadi kami dengan jernih memahami persoalan ini dan menjelaskan bahwa posisinya adalah seperti itu, dan kita tentu mengantisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi dan berharap bahwa kasus ini dapat terselesaikan dengan baik. Netizen Indonesia ramai-ramai memberikan rating bintang 1 kepada hutan Amazon di Google Maps, diduga sebagai bentuk balasan terhadap netizen Brazil yang sebelumnya menyerbu rating Gunung Rinjani. Aksi ini dipicu oleh insiden Amazon dikasih rating 1 Brazil Juliana Marin yang meninggal saat mendaki di Rinjani. Netizen Indonesia membanjiri kolom ulasan hutan Amazon dengan komentar sindiran, menyebut ancaman anaconda dan menyindir aksi rating 1 yang dilakukan warga Brazil terhadap Rinjani. Aksi saling serang rating ini menciptakan perang digital antara dua negara dan menyoroti bagaimana insiden pribadi bisa berdampak pada reputasi destinasi wisata di dunia maya. Menurut kalian, terjadinya insiden tersebut akibat kelalaian pihak Taman Nasional atau bukan, guys? Brazil dapat ide dari mana coba ngerating Gunung Rinjani bintang 1? Mana warga Indonesia ngebales lagi ngerating hutan Amazon bintang 1 juga, mana kata-katanya gak jelas banget. Biarkan rame di media sosial antar netizen, teman-teman. Tapi soal pemerintah, antar pemerintah tentu saja pemerintah Brazil
akan berpikir beberapa ribu kali ya untuk membawa kasus, mohon maaf teman-teman, bukan mengecilkan kasus ini ya teman-teman. Tentu ada fokus-fokus yang lebih besar yang akan ditangani oleh pemerintah Brasil. Ada BRICS, ada perang dagang Amerika, Cina, tentu ada dampaknya, dampak luas. Itu yang mereka pikirkan. Kemudian perang, mereka pikirkan itu, bukan, mohon maaf, masalah sekecil ini. Tentu ini harus diperhatikan teman-teman. Tetapi sebuah negara akan memprioritaskan sesuatu hal yang lebih besar, menyangkut hajat hidup orang banyak, itu pasti teman-teman. Dan tentu saja semuanya akan sia-sia jika kalau semisal pemerintah Brasil, semisal teman-teman ya, akan menuntut kita. Tentu itu tidak akan terjadi. Karena kenapa? Indonesia tidak ikut konvensi ya soal HAM di Amerika Latin. Ini kita nggak ikut, kita bukan dari bagian itu. Maka apa yang dilakukan akan sia-sia. Dan yang sebenarnya kowar-kowar ngotot untuk menuntut pemerintah Indonesia adalah salah satu lembaga independen. Dalam hal ini Profesor Yusril Iza Mahendra tadi mengatakan bahwa itu sekelas Komnas HAM yang ada di Indonesia. Jadi lembaga independen, jadi bukan pemerintahnya. Sampai saat ini pemerintah tidak pernah mengirimkan nota atau surat diplomatik terhadap pemerintah Indonesia. Jadi dipastikan tidak akan mengirim, dan tidak, dia bilang tadi seperti itu teman-teman. Tetapi tentu saja pemerintah Indonesia akan mempersiapkan segala sesuatunya apabila akan ada hal-hal lain yang perlu untuk ditanggapi teman-teman. Oke, simak terus, kita pantengin terus bagaimana kelanjutannya teman-teman, dan ujungnya seperti apa. Silahkan tulis di kolom komentar.